Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Agus Suyamto SPD selaku Kabudek Pangkalan SMA Negeri 1 Salaman. Yang saya hormati kakak-kakak pembina dan tak lupa teman-teman Dewan Ambalan, adik-adik calon Dewan Ambalan, dan adik-adik kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita pada kondisi pandemi seperti ini masih dapat melaksanakan kegiatan Sarasehan secara virtual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Dwi Putri, Dewan Ambalan Angkatan 2020-2021. Saya selaku moderator akan mendampingi jalannya kegiatan kali ini. Kami ucapkan selamat datang untuk Kak Rizal yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan Sarasehan kali ini. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya silahkan Kak Rizal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Langsung aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman ya atas kesempatan yang udah diberikan kepada saya. Sebenarnya saya bingung kemarin pas diminta untuk Sarasehan, kayaknya saya nggak pernah ngapa-ngapain pas SMA gitu kan. Nggak enak nanti kalau ditanya, emang dia prestasinya apa gitu kan. Nggak enak, tapi terus diminta-minta terus ya udah saya coba dulu lah. Sambil biar mengenang lagi lah istilahnya. Mengenang. Karena udah lama juga saya udah kayaknya dari habis lulus itu udah jarang banget ke SMA. Ada mungkin singkat aja untuk perkenalan. Seperti yang udah tadi disampaikan, nama saya Ahmad Nofrizal Gufron, lengkapnya. Biasanya dipanggil Rizal, ada juga beberapa yang memanggilnya Gufron. Saya dulu SMA itu tahun 2011 sampai 2014, berarti udah sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi pengurus Dewan Ambalan waktu saya tingkat 2 itu tahun kepengurusan 2012-2013. Ya kalau nggak salah tahun itu. Nah itu kebetulan saat itu saya diamanahi jadi kerani ya namanya. Oh saya kalau istilah-istilah kepramukaan agak lupa. Soalnya setelah SMA udah praktis nggak pernah ngikutin pramuka lagi, jadi ya kalau teknis-teknis kayak gitu ya teman-teman lebih paham lah. Jadi ya mungkin perkenalan singkatnya itu aja ya. Itu aja dulu. Terima kasih. Kita lanjut ya Kak. Ya boleh. Dulu motivasi Kak Rizal masuk Dewan Ambalan itu apa ya Kak? Motivasi untuk ke DA ya. Sebenarnya mungkin ceritanya dari ini aja, dari gimana pertama bisa terjun ke pramuka gitu ya. Ya. Oh ya mohon maaf nanti kalau suaranya agak kurang jelas diinterupsi aja ya. Baik Kak. Jadi kalau nggak salah seingat saya dulu awalnya itu kelas 3 atau 4 SD. 3 SD kayaknya. 3 SD itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba, jadi kan biasanya yang ikut lomba pramuka itu kan kelas 5, 4 sama 5. Nah terus itu ada 2 orang dari kelas 3, waktu itu saya sama teman saya 1 orang, tiba-tiba diikutin. Awalnya sih juga ya capek, ya males ngapain gitu kan. Tapi terus habis itu ternyata kegiatannya menyenangkan, senang gitu kan. Nggak tahu tiba-tiba ke bawah aja sampai SMP, kemudian jadi pengurus juga di SMP saya dulu. Terus SMA juga kayaknya masih pramuka itu masih seru gitu loh. Jadi saya tetap ikut ke Dewan Ambalan. Kalau ditanya sebenarnya apa motivasinya, kayaknya nggak ada sih. Kalau bisa dibilang mungkin ya karena saya senang aja gitu. Karena mungkin udah terbiasa ya dari kelas 3 SD sudah bahkan sampai kelas 6 itu saya pernah
kan sebenarnya kelas 6 itu udah nggak diikutkan kegiatan ya biasanya dulu. Kelas 6 SD itu pun saya dulu masih diikutkan satu kegiatan. Kebetulan saat itu kebetulan saat itu dari SD saya itu lolos untuk sampai tingkat karesidenan. Nah, entah kenapa tiba-tiba saya diikutkan gitu. Mungkin untuk ngomong adik-adiknya atau gimana, entah itu saya pas kelas 6 itu. Mungkin karena itu, dan sampai sekarang sebenarnya saya masih senang dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan mungkin, tapi karena emang udah ini ya, apa maksudnya udah waktunya udah kurang segala macam. Terus sejak kuliah juga udah nggak ada kegiatan, jadi ya nggak terlalu ngikutin lagi. Mungkin gitu sih kalau untuk motivasi ya, karena ya udah sering, udah kayak udah keseharian aja gitu. Jadi seneng Karena aja seru ya. ngelakuinnya. Ya karena seru itu juga banyak hal lah pokoknya. Baik Kak, saya lanjut. Waktu Kak Rizal mengikuti Dewan Ambalan, apakah ada suka duka yang Kakak alami yang bisa diceritakan ke kami? Kalau suka-suka doang boleh nggak? Nggak ada dukanya. Jadi kalau suka duka ya, kayak di setiap kayak apa ya, di setiap perjalanan, di setiap pengalaman di organisasi kan pasti ada lah ya namanya suka duka. Ya kalau misal di apa ya istilahnya, mau diambil secara keseluruhan itu sebenarnya tetap lebih banyak sukanya sih. Kalau untuk senengnya sih ya jelas ya kelihatannya kan karena saya emang udah dari dulu seneng pramuka dari SD, jadi ya saya ngerasa kegiatannya menyenangkan aja gitu loh. Udah kayak kita ngejalan hobi gitu. Kalau sukanya itu jadi kayak kita mau ngapain terus kegiatan kayak kalau kami dulu bahkan saya ada beberapa teman saya itu kalau sore itu masih seneng ngumpul di sanggar gitu loh sebelum pulang. Hobinya ngumpul di situ kalau mau ngapain atau kadang nggak ngapa-ngapain juga ngumpul aja di situ. Senengnya terus kalau nggak senengnya mungkin ya sebenarnya mungkin bukan bisa dibilang nggak seneng ya. Mungkin kayak treatmentnya lah mungkin treatment kayak kesusahan-kesusahan yang harus dihadapi gitu. Itu kayak ya namanya organisasi kan menyatukan pikiran banyak orang ya. Jadi ada banyak kepala, ada banyak pendapat-pendapat kan. Nah itu kadang bisa kalau lagi adu argumen gitu, itu bisa sampai ada pernah satu waktu itu saya kalau nggak salah ingat sampai yang pernah ya kayak saling apa ya istilahnya sampai kayak bertengkar gitu. Itu bahkan ada yang ini sampai apa ya nangis gitu kan karena mungkin terlalu kasar pas waktu berdebat, waktu tukar pendapat gitu kan. Itu ada pernah kejadian juga kalau nggak salah. Ya kalau sekarang kalau diingat lagi ya jadi kejadian lucu ya sebenarnya. Udah bukan jadi kejadian yang nggak seneng lagi. Mungkin kalau satu lagi, kadang agak susahnya itu kan ngurusin ini ya. Mungkin teman-teman udah pernah punya pengalamannya juga, kayak ngurusin adik kelas, gitu kan. Ada yang bandel, ada yang nggak bisa dibilangin, gitu-gitu kan. Tapi nggak tahu kalau sekarang modelannya kalau online gini kayak gimana gitu loh. Dan saya kan kalau dulu kan ketemu langsung, apa ya istilah berkomunikasi langsung, bertatap muka langsung gitu. Itu kan biasalah ada yang bandel, ada yang kayak ngejek-ngejek gitu. Iya. Kalau online ya paling pada udah ikut Bukannya, pokoknya bergabung dijalanin ya aja kayak dulu. gitu. Itu sih kayaknya. Saya lanjut Kak. Cek apakah ya boleh. Menurut Kak Rizal, apa sih pentingnya pramuka untuk pengembangan diri? Untuk pengembangan diri banyak hal sih yang saya dapat gara-gara ikut pramuka ini. Terutama sebenarnya dalam hal komunikasi ya. Jadi kan kalau boleh jujur saya kan orangnya
kayak sebenarnya males gitu loh, suruh ngomong, suruh ketemu orang banyak, suruh terus ngomong di depan umum gitu kan. Itu buat saya hal yang melelahkan gitu loh, bikin capek. Kalau bisa kalau bisa jadi pendengar, saya tak jadi pendengar aja gitu loh. Saya sebenarnya lebih senang jadi pendengar. Nah, tapi sejak di Pramuka itu kan mau nggak mau ya kan, karena kita harus belajar mengkoordinir, harus belajar untuk gimana ngomong di depan umum, terutama untuk hal-hal itu sih. Sama oh, di keorganisasiannya mungkin untuk pas di kepanitiaan ya, pas di kepanitiaan kayak kita mau ngadain kegiatan apa itu kan pasti kita membentuk suatu panitia, nanti ada yang mulai dari nyusun kegiatan, nyusun anggarannya, yang harus bulan visi dari pembina. Mungkin teman-teman udah pernah juga yang ngerasain. Jadi anggarannya harus gini gini gini, pokoknya harus nggak boleh sisa segala macam gitu-gitu kan. Itu jadi pengalaman yang sangat berharga sih, terutama untuk biar kita bisa apa ya, belajar ngomong di depan umum, untuk belajar bagaimana organisasi berjalan. Seperti itu sih. Saya lanjut. Apa tantangan yang kakak alami selama kakak menjabat jadi Dewan Ambalan dan bagaimana cara menyikapinya? Tantangan. Mungkin itu tadi yang udah saya sebutkan tadi. Mungkin tantangannya lebih ke gimana nyatuin pikiran orang-orang ini gitu loh. Kan kita misal punya, dulu angkatan saya itu pengurusnya ada 30, sekitar 30. Nah, 30 kepala itu kan pasti punya pemikiran masing-masing ya. Waktu musyawarah, diajak diskusi, si ini pengennya ini, si ini pengennya ini, si ini pengennya ini, segala macam. Kadang susah gitu loh mau ngambil titik temunya. Nah, jadi untuk kalau hal-hal kayak gitu kan gimana cara mengatasinya ya, sebenarnya apa ya, karena kita udah bareng-bareng sejak calon DA ya, jadi mungkin satu sama lain dari kita itu kan, kalau saya dulu kayak udah tahu gitu loh, kalau orangnya ini memang misal si A dia emang agak emosian, perlu digini-giniin gitu. Si B misal dia emang kalau ngomong apa adanya, tapi sebenarnya gini 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 gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau untuk hal yang itu, gimana kita lebih mengenal sama teman-teman kita aja ya. Jadi kalau misal teman kita lagi kayak gini itu kita tahu harus ngapain gitu-gitu sih. Mungkin untuk eh, tantangan yang lain, kalau dari diri saya sendiri sih ya itu tadi, untuk kan karena saya orang yang nggak bisa ngomong di depan, orang yang sebenarnya males kalau suruh ngomong itu jadi gimana caranya biar saya itu ya mau nggak mau, pertamanya pasti karena terpaksa dan terbiasa kan, terus jadi luar biasa. Nah itu pokoknya jadi pertama ya harus dipaksa dulu ya, mau nggak mau kan, mau untuk urusan apapun itu, entah dari menjadi ketua panitia misalkan, terus suruh mimpin barisan segala macam, seperti itu sih. Begini Kak, ini kan ada pertanyaan dari calon Dewan Ambalan. Yang pertama ada dari Nadia Khairunisa. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kakak memanajemen waktu dan memanajemen waktu untuk urusan sekolah, organisasi, dan urusan pribadi? Oh itu ya. Oke. Kalau untuk itu sebenarnya nggak ada tips khusus sih kalau kalau dari saya sendiri. Dalam artian saya itu bukan orang yang, ya mungkin ini entah salah atau benar ya, ini masalah perspektif aja. Bukan orang yang mikirin banget bahwa oh ini saya sehari ini 1 jam harus ngapain, 2 jam harus ngapain, 3 jam harus ngapain, pembagian waktunya harus gimana, terus saklek gitu.
saya sendiri bukan orang yang kayak gitu ya. Jadi kalau misal untuk pembagian bagaimana di pramuka gimana, di sekolah gimana, terus untuk hiburan gimana, hiburan itu maksudnya untuk kita sendiri, untuk me time kita gitu. Menurut saya sih sebenarnya mungkin nggak pas ya kalau saya bilang jalanin aja, teman. Kalau dari saya sendiri, soalnya saya ngerasanya gitu loh. Jadi ya udah jalanin aja. Kalau emang lagi waktunya pramuka ya kita fokus ke pramuka gitu loh. Kita udah nggak mikirin yang lain. Waktunya belajar ya kita belajar. Waktunya untuk misal kita lagi suntuk untuk urusan sekolah sama urusan kepramukaan dan memang waktunya itu waktu yang kita tidak perlu untuk ngapa-ngapain ya kita gunakan untuk waktu diri kita sendiri gitu. Jadi gitu ya, maksudnya kalau kalau saya sih ya udah jalanin aja gitu. Pramuka ya kita fokus ke pramuka, waktunya sekolah ya kita serius di sekolah, waktunya untuk diri sendiri, waktunya main ya kita udah gak mikirin urusan-urusan sekolah lagi gitu. Gitu sih kalau dari saya. Entah itu bisa membantu apa enggak ya, soalnya kan itu kan masalah kayak perspektif ya. Jadi kalau dari saya sih kayak gitu. Baik, Kak. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Fahri Ramadhani. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menambah semangat untuk mengikuti kegiatan pramuka secara online? Wah, ini agak susah ini kayaknya. Masalahnya kan di zaman saya dulu apa ya, tidak nggak ngalamin gitu ya hal yang semacam ini. Jadi mungkin jawaban saya bakal nggak relevan gitu loh atas apa yang terjadi sama teman-teman. Soalnya saya pun sekolah online kan belum pernah gimana rasanya gitu kan. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya mayoritas itu kegiatan outdoor gitu ya. Yang harusnya kita bisa langsung ketemu gitu. Kalau untuk biar tetap semangat sih sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau untuk terutama mungkin ini untuk pengurusnya ya, pengurusnya. Jadi kayak inget-inget lagi gitu loh, kenapa kita masuk Dewan Ambalan. Ya emang kan kita tahu juga sama-sama kondisinya emang lagi sedang kayak gini lah. Jadi mau nggak mau kan harus lewat online. Nah pertama dari ininya dulu, dari pengurusnya dulu. Kalau dari pengurusnya udah tetap punya semangat seperti yang dulu kenapa mau daftar Dewan Ambalan gitu misalkan. Kalau dari pengurusnya tetap semangat, pasti nanti ada pikiran-pikiran positif, ada ide-ide kreatif yang bisa disalurkan kepada adik-adik yang masih kelas 1 gitu loh. Biar gimana mereka bisa tetap semangat, segala macam. Tapi kalau dari pengurusnya sendiri udah istilahnya apa, males-malesan, karena aduh harus online lagi, segala macam. Nanti itu kan akan dilihat sama adik-adiknya itu jadi, pengurusnya aja kayak gini, ngapain saya harus ikut-ikutan gitu kan. Maksudnya ngapain saya harus semangat ikut pramuka gitu kan. Jadi sebenarnya kembali ke kita dulu, terutama kita sebagai pengurus ya maksudnya. Kalau kita bisa tetap semangat selama untuk kegiatan kepramukaan via online ini, nanti pasti akan ada ide baru gitu lah untuk gimana biar kita bisa ngajak adik-adik kita gitu. Mungkin nggak relevan ya, mungkin nanti jawabannya ini nggak akan relevan karena sekali lagi saya kan nggak ngalamin jadi belum belum tahu juga bagaimana rasanya sekolah online pun bagaimana juga tidak tahu kayak gitu sih. Baik Kak, untuk yang selanjutnya, harapan dan pesan Kakak untuk Pramuka SMA Negeri 1 Salaman untuk kedepannya bagaimana Kak? Tentu saja harapan saya semoga tambah maju. Jadi terutama ke orang-orangnya yang menjadi pengurus tetap semangat, tetap semangat. Yakin aja pokoknya ini dari pengalaman saya sendiri ya, yakin aja bahwa apa yang kalian lakukan itu nanti bakal ada hasilnya gitu. Soalnya saya sendiri pun kan udah membuktikan gitu. Semoga apa ya? Semoga semua hal yang baik lah pokoknya. SMA Salaman tetap semakin maju, alumni-alumninya bisa menjadi orang yang bermanfaat, yang berguna bagi negara terutama ya.
Ya itu sih. Nggak tahu lagi. Pokoknya tetap maju, tetap berkembang. SMA Salaman tetap jaya. Gitu sih. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk waktunya ya udah diundang. Mohon maaf kalau agak kurang ini. Tidak apa-apa Kak. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Semoga ilmu yang Kakak sampaikan bermanfaat bagi kami dan bagi pramuka SMA Negeri 1 Salaman untuk kedepannya. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan lain. Ya, terima kasih. Sama-sama. Berhubung waktunya sudah habis, mari kita tutup acara sarasehan kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.